Shalom Bapak Ibu yang terkasih, apa kabarnya hari ini Bapak Ibu di rumah? Saya berdoa untuk Bapak Ibu kiranya aman di dalam pemeliharaan Tuhan. Bagaimana dengan Ibu Penatua Evi Bong dan juga Cuantau Setio, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, saya juga dalam keadaan yang baik-baik saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur sekali kita di malam hari ini masih diberikan kesempatan untuk kembali berada di dalam kebaktian doa malam. Mari Bapak Ibu sekalian, malam ini nikmatilah perjumpaan dengan Tuhan di dalam pujian, di dalam doa, bahkan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari fokuskan hati kita, fokuskan pikiran kita. Berikan waktu ini sungguh-sungguh yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu boleh meninggalkan terlebih dahulu setiap pekerjaan yang Bapak Ibu miliki supaya itu tidak mengganggu ibadah kita pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk di dalam persekutuan doa malam, saya persilahkan untuk Bapak Ibu sekalian dan kita semua untuk mengambil waktu teduh. Berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mazmur 95 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita respon panggilan Tuhan bagi setiap kita untuk masuk di dalam kebaktian pada malam hari ini. Bapak Ibu, mari kita nyanyikan pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Biarlah kiranya dengan hati tulus kita datang menyembah Tuhan, kita memuji dan memuliakan namanya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari lebih sungguh menyanyikan pujian ini. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk
menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Benar ya Bapa, namamu terlalu kudus, teramat kudus untuk kami hampiri ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk saat ini, malam hari ini, kami boleh lagi hampiri Engkau di dalam ruang maha kudus-Mu. Kami boleh datang di dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Berkati setiap kami, jemaat-Mu yang ada di rumah. Tuhan berkati, urapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini beroleh damai sejahtera, memperoleh berkat rohani yang boleh menguatkan iman percaya mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebentar kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa kita. Siapakah kita ketika kita boleh ada sampai dengan saat ini dalam kondisi situasi yang tidak menentu, di dalam badai corona yang membuat setiap kita menjadi ketakutan. Biarlah kita boleh terus bersandar kepada Tuhan, karena kita perlukan kasih Tuhan, kita memerlukan sentuhan tangan Tuhan. Kita naikkan pujian, kami perlu Kau Tuhan. kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih-Mu Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai
Engkau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan Sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat. Oh Tuhan, kami tak dapat jalan sendiri Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah, boleh ambil posisi yang nyaman untuk kita boleh berdoa bersama. Kita saat ini mau berdoa untuk segenap pemerintahan, baik itu presiden beserta jajaran dan tim medis yang terjun langsung menanggulangi pandemi COVID-19 yang sedang merebak pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapak, kami mau menyerahkan Tuhan untuk pemerintahan bangsa dan negara kami Indonesia. Di bawah pemerintahan Bapak Jokowi sebagai presiden beserta jajaran menteri yang ada. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ya Bapak, di dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diambil. Biarlah itu juga boleh membantu Tuhan untuk membatasi penyebaran COVID-19 yang ada di berbagai daerah. Dari ujung timur hingga ujung barat Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk setiap jajaran yang ada di bawah pemerintahan Bapak Jokowi. Biarlah mereka juga boleh mengambil satu tindakan yang konkret sehingga penyebaran COVID-19 ini boleh dibatasi dan boleh dipersempit Tuhan. Kami berdoa Bapak, dalam beberapa hari ini sudah semakin banyak penyebaran COVID-19. Ada semakin banyak kasus positif COVID-19 yang dilaporkan. Tuhan, sungguh kami gentar Tuhan. Sebagai orang-orang, sebagai manusia, kami sungguh gentar. Namun kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa, di dalam tangan pengasihan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh keajaiban itu. Kami mau serahkan biarlah negara kami, bangsa negara kami, kota kami Palembang di tempat ini Tuhan, boleh aman di dalam tangan Tuhan. Dan kami mau serahkan khususnya kota Palembang Tuhan, dengan cara Tuhan yang ajaib, dengan pimpinan yang daripada Tuhan. Biarlah penyebaran COVID-19 di kota Palembang juga boleh ditekan. Dan boleh kami rindu suatu hari nanti Tuhan, saat itu boleh tiba bahwa virus COVID-19 ini boleh tidak ada lagi di Indonesia, tidak ada lagi di kota Palembang Tuhan, dengan seizin Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap tenaga medis yang melayani di rumah sakit, di klinik, dimanapun mereka melayani pasien COVID-19. Tuhan biarlah dengan kuasa tangan Tuhan, tutup bungkus di dalam kuasa darah Tuhan, sehingga mereka boleh aman di dalam tangan Tuhan. Mereka juga boleh tetap melayani pasien-pasien yang berdatangan, dan mereka juga boleh tetap aman. Mereka juga boleh tetap kuat di dalam melayani pasien-pasien ini. Tuhan juga memberkati keluarga mereka, terus memberikan support di dalam melayani sebagai tenaga medis dimanapun mereka berada Bapak. Kami terus mendengar ada beberapa tenaga perawat, ada beberapa dokter yang sudah menjadi pasien, bahkan mereka ada yang meregang nyawa Tuhan. Kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka juga terus di dalam pimpinan dan kuasa darah Tuhan, sehingga mereka juga boleh tetap aman, mereka juga tetap boleh kuat, dan mereka boleh tetap sehat, sehingga mereka boleh terus melayani di dalam masa-masa pandemi ini. Terima kasih Bapak, ini doa kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Pokok doa kami pada malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pokok doa yang kedua, Contoh Setio yang akan memimpin pokok doa yang kedua. Berikutnya kita terus berdoa. Kita berdoa untuk pemerintah agar dalam pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan, kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan dan hikmat bagi setiap pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab di dalamnya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami kembali berseru kepadamu, menghadap
dan menyerahkan segalanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terkhusus kami berdoa untuk pemerintah dalam pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan bagi setiap masyarakat yang boleh terkena virus corona ini Tuhan. Biarlah Engkau turut campur tangan terlibat di dalamnya. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan dan hikmat bagi setiap pemerintah yang terlibat di dalamnya Tuhan. Sehingga dalam segala penanganan yang dilakukan, segala upaya yang dilakukan, boleh turut campur tangan Tuhan di dalamnya. Sehingga kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia-Mu Bapa boleh nyata di tengah-tengah mereka yang saat ini tengah mengalami kesusahan. Tidak menutup kemungkinan juga bagi kami Tuhan yang terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Yang juga sebagai manusia masih memiliki rasa khawatir, biarlah kiranya Engkau Allah yang terus memimpin dan menyertai kami. Sehingga kami boleh menggantungkan setiap hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia supaya memiliki kesadaran, disiplin yang tinggi dalam menjalani protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mari kita berdoa bersama. Bapak, kami mau serahkan untuk masyarakat Indonesia. Berikan mereka Tuhan kesadaran yang tinggi, disiplin yang tinggi, sehingga ketika mereka keluar, bekerja, beraktivitas, mereka boleh mengambil satu tindakan disiplin untuk menjaga protokol, menjaga kesehatan mereka dan melakukan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan. Mereka boleh melakukan semuanya itu untuk menekan penyebaran COVID-19. Tuhan, kami berdoa, Tuhan berikan hikmat dan bijaksana-Mu bagi setiap masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada Bapa. Ketika mereka beraktivitas, mereka bekerja, mereka ada di kantor, di mall, dimanapun mereka berada, mereka tetap menjalankan protokol kesehatan ini. Terima kasih Bapa, Kamu serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan, kami sudah berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi ekonomi bangsa kami, berdoa bagi masyarakat Indonesia. Biarlah dalam pimpinan Tuhan, dalam tangan Tuhan yang ajaib itu, semuanya boleh jadi. Tuhan boleh menjawab setiap doa-doa kami menurut waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami harus mencari ya Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami
untuk gereja kita, untuk jemaat sekalian. Kita juga berdoa untuk masing-masing setiap kita. Kita perlu Tuhan, bukan hanya buat bangsa kita, tapi juga buat gereja kita dan bahkan buat hidup kita. Mari saat ini kita berdoa untuk pokok doa yang pertama. Kita berdoa buat para hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani di gereja kita. Juga kita berdoa untuk setiap majelis yang Tuhan percayakan. Kita berdoa buat setiap mereka. Kiranya di dalam masa-masa saat ini, menghadapi masa new normal ini, tentu banyak hal yang harus dipersiapkan untuk pengaturan ibadah, infrastruktur, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat buat setiap mereka. Tuhan berikan kebijaksanaan. Tuhan berikan kekuatan dan semangat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita topang mereka di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami memerlukan anugerah Tuhan buat setiap hamba-hamba Tuhan dan para majelis yang Tuhan percayakan untuk melayani di gereja kami ini. Tuhan, berdoa buat mereka, kuatkan dan teguhkan setiap hati mereka ya Bapa, untuk menjalani panggilan yang Tuhan percayakan, untuk menjalani tanggung jawab yang Tuhan sediakan di dalam gereja ini. Kami berdoa di masa-masa sulit seperti ini, mereka harus menggumulkan banyak hal di dalam gereja ini ya Tuhan, untuk kebaikan setiap jemaat Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Tuhan memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, kekuatan di dalam setiap rapat demi rapat yang harus mereka ikuti, di dalam setiap hal yang mereka harus putuskan. Tuhan berikan pimpinan-Mu ya Bapa. Biarlah semua yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, semua yang terbaik untuk jemaat yang kami kasihi. Tuhan, terus tolong mereka ya Bapa. Kami menopang mereka di dalam doa. Kami sebagai jemaat Tuhan, kami rindu Tuhan lawat setiap hamba Tuhan dan majelis yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk mereka. Amin. Pokok doa yang kedua Bapak Ibu, kita berdoa untuk aktivis dan pengurus gereja kita. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam melayani Tuhan di gereja ini. Tuhan berikan kesatuan hati, Tuhan berikan pimpinan dan hikmat Tuhan di dalam memikirkan setiap pelayanan yang ada. Kiranya Tuhan yang terus pakai mereka di dalam pelayanan ini ya. Mari kita berdoa buat mereka sekalian. Ya Allah ya Bapa, kami juga teringat buat setiap aktivis yang Tuhan panggil untuk melayani di gereja ini. Kami berdoa buat setiap pengurus yang ada. Tuhan, terima kasih buat setiap mereka. Segenap orang-orang yang Tuhan percayakan untuk melayani di gereja ini. Bukan karena kuat dan gagah mereka ya Bapa, mereka dapat melayani Tuhan. Tapi semua karena anugerah-Mu, semua karena Tuhan layakkan mereka. Terima kasih untuk waktu-waktu yang Tuhan taruhkan untuk Tuhan percayakan bagi setiap mereka boleh melayani Tuhan. Biarlah ya Bapa, Tuhan berikan mereka kesatuan hati di dalam melayani Tuhan. Tuhan berikan juga mereka semangat. Kalau Tuhan lihat hari ini banyak pengurus atau aktivis yang goyah ataupun kurang semangat, Tuhan yang pulihkan, Tuhan berikan semangat yang daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa buat mereka dan juga keluarga mereka. Biar kiranya Tuhan, mereka juga boleh melayani di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita juga mau berdoa untuk rencana reopening ibadah konvensional GKI Palembang Pusat dan juga Pos PI Kebun Jeruk dan GKI Lubuk Linggau. Kita berdoa biar kiranya Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang boleh melancarkan setiap persiapan demi persiapan yang diadakan. Kita berdoa buat panitia, kita berdoa buat setiap pelayan Tuhan, dan juga kita berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang akan beribadah. Biarlah kiranya Tuhan yang mampukan, Tuhan yang lindungi. Mari berdoa Bapak Ibu sekalian. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan buat rencana reopening konvensional GKI Palembang dan juga Pos PI ya Tuhan, Kebun Jeruk dan juga Lubuk Linggau. Kami serahkan ya Bapa di dalam tangan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan semua akan baik pada waktunya. Di dalam persiapan demi persiapan yang sedang dilakukan waktu-waktu ini, kiranya Tuhan mampukan setiap panitia yang Tuhan percayakan. Tuhan mampukan setiap pelayan-pelayan Tuhan. Bapa, kiranya setiap kami
kami boleh mengupayakan yang terbaik untuk gereja Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kami sungguh rindu ya Tuhan untuk beribadah bersama. Tapi juga kami serahkan, biarlah semua indah pada waktunya Tuhan. Nanti pada ketika kesempatan itu hadir, kami boleh sama-sama bersuka cita. Tuhan terima kasih, kami serahkan ya Tuhan untuk persiapan demi persiapan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, Tuhan siapkan dan Tuhan yang boleh pimpin. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita juga mau berdoa buat jemaat gereja kita. Bapak Ibu, kalau kita tahu jemaat kita mungkin ada yang mengalami kesusahan, ada yang mengalami pergumulan hidup atau beban berat di dalam kehidupannya. Mari sebut namanya di dalam doa Bapak Ibu sekalian. Kita mau ingat mereka, kita mau topang mereka di dalam doa. Mari Bapak Ibu sebut nama mereka, doakan mereka. Jemaat yang Bapak Ibu ingat, mari berdoa. Amin Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir mari kita Bapak Ibu datang kepada Tuhan, berdoa, membawa setiap pribadi kita masing-masing. Mungkin Bapak Ibu saat ini mengalami pergumulan yang berat di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, di dalam keluarga, ekonomi, atau dalam pendidikan. Mari kita berdoa secara pribadi datang kepada Tuhan, serahkan apa yang menjadi pergumulan kita. Atau datang kepada Tuhan dengan rasa syukur karena Tuhan sudah pelihara hidup kita. Mari Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan, datang kepadanya. Ya Allah ya Bapa, kami datang kepada Tuhan, membawa segenap pribadi kami. Tuhan Kau tahu kelemahan dan keterbatasan kami. Engkau tahu betapa kami merindukan, betapa kami mengaku Tuhan. Kami lemah tanpa Tuhan, kami begitu berat tanpa Tuhan. Tuhan tolonglah tolong setiap kami. Kami membutuhkan Engkau setiap waktu ya Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang mengasihi kami. Kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Tuhan, kami tahu Engkau mendengar seruan doa kami. Karena Engkau bukan Allah yang jauh, Engkau Allah yang dekat, ada bersama-sama dengan kami. Kalau hari ini kami berdoa, meneteskan air mata, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan sesak di dada, Engkau tahu ya Bapa, setiap pergumulan kami, pergumulan gereja kami, pergumulan bangsa negara kami. Tuhan tolong, pulihkan semua ya Bapa. Pulihkan bangsa kami, pulihkan gereja kami, pulihkan kami ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan, Tuhan lawat kami, Tuhan hiburkan kami. Terlebih dari itu Tuhan, ajar kami untuk terus merasakan kehadiran-Mu. Ajarkan kami untuk kami terus dekat dengan Engkau. Tuhan, setiap doa yang sudah kami naikkan, kami percaya Tuhan akan menjawab semua tepat pada waktunya. Berikan kami kesabaran di dalam menanti. Dan tolong kami juga boleh menjadi jawaban doa buat setiap orang lain, buat setiap bangsa negara kami. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita saat ini mau kembali terus datang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah saja Allah yang mengasihi kita, Allah yang peduli dalam hidup kita. Mari kita buka jiwa kita untuk menerima firman daripada Allah. Karena sungguh Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan saja yang dapat memenuhi hati kita, mengubahkan kita. Dan bahkan
firman Tuhan saja yang dapat memuaskan hasrat kita. Mari kita menyanyikan pujian, penuhkanlah bejanaku ya Tuhan, untuk menyambut kebenaran firman yang akan diberitakan. Firman-Mu yang kuasa Tuhan, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah Pemberitaan firman Tuhan akan diberitakan oleh Pendeta Samuel Uliloni. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu saat ini, bersyukur kepadamu untuk hari yang Engkau berikan. Kesempatan malam hari ini kami boleh dapat memuji-muji mempermuliakan nama-Mu, serta menyampaikan doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami juga mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh terus belajar mengikuti Engkau, petunjuk-Mu, arahan-Mu,
supaya hidup kami makin hari makin berkenan kepadamu dalam kekudusan yang Engkau rindukan bagi kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa kami, berkati kami sekalian anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, tema kita pada hari ini menjaga kekudusan seksual. Ya, menjaga kekudusan seksual itu berarti ada usaha dari kita secara pribadi, ada usaha untuk kita menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan, ada usaha untuk kita melakukan apa yang berkenan kepadanya. Kata kudus dalam bahasa Ibrani kados, Yunani hagios, itu berarti kudus atau suci. Kudus dalam pengertian terpisah dari yang lain atau khusus pada hal tertentu saja. Suci dalam pengertian keberadaan bersih tanpa kekotoran, menggambarkan sifat Allah yang bersih dan benar-benar terpisah dari segala hal jahat. Khusus sehubungan dengan kebenaran dan kemuliaan Allah saja. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa pengertian kekudusan artinya berkaitan dengan kekudusan Allah. Apa yang Allah mau untuk kita jalani dalam hidup ini, dalam kehidupan pribadi, dalam pergaulan dengan sesama, dan dalam menjalankan seluruh kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diminta oleh Tuhan di sini untuk menjaga kekudusan seksual kita. Seksual adalah sesuatu yang kudus di hadapan Allah, karena seks adalah pemberian Allah kepada manusia khusus bagi suami istri menurut ketetapan Allah untuk memenuhi standar kekudusan Allah. Berarti seks di sini berbicara tentang kekhususan yang Tuhan berikan untuk suami dan istri. Tidak boleh di luar itu. Tidak boleh di luar pernikahan. Tidak boleh di luar suami dan istri. Seks hanya digunakan atau dipakai untuk alat ya kebersamaan suami istri di dalam kebenaran Allah. Jadi seks itu merupakan sesuatu yang kudus, yang benar-benar adalah pemberian Allah kepada suami istri. Ya, dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Hal ini mau memberitahukan kepada kita bahwa ya seks di dalam kehidupan suami istri itu punya tujuan tertentu dari Allah. Ya, artinya di sini dikatakan bahwa manusia yang akan diciptakan oleh Allah ini adalah manusia yang sepeta segambar dengan Allah. Menggambarkan Allah, menggambarkan keadaan Allah, menggambarkan kekudusan Allah. Jadi kehidupan suami istri itu adalah kehidupan yang benar-benar di dalam Allah, dalam rencana Allah, dan untuk tujuan Allah. Karena itu selanjutnya dikatakan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, laki-laki dan perempuan di sini itu menunjukkan bahwa Allah telah Allah mau menciptakan manusia itu sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Inilah bicara soal seks.
Jadi di dalam diri seorang laki-laki itu sudah ada yang namanya keinginan seks itu. Jadi demikian juga di dalam perempuan ada seks. Jadi laki-laki dan perempuan di sini menunjukkan adanya kelamin yang berbeda. Ya, selanjutnya dikatakan, ya, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi seks yang diberikan kepada suami dan istri itu harus melalui suatu pemberkatan dari Tuhan, persetujuan dan berkat dari Tuhan. Jadi ketika seorang laki-laki dan perempuan mau menikah, mereka harus datang ke hadapan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Disitulah seks boleh dilakukan. Hubungan seksual suami istri resmi di hadapan Tuhan. Inilah yang Tuhan mau, bahwa suami dan istri itu ya berhubungan seks itu karena sudah mendapat pengesahan di hadapan Allah. Dan ini kudus namanya. Dan ini suci. Ini berkenan kepada Allah. Dan ini diberkati oleh Allah. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ya melakukan hubungan seks itu dalam pernikahan. Tidak boleh di luar itu, atau sebelum itu, atau sesudah pernikahan, tidak boleh ada lagi hubungan dengan yang lain. Khusus untuk suami istri, seks diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita membaca bagian ini, kita melihat bahwa hasil dari hubungan seks adalah ya kelahiran anak cucu. Ya, bertambah banyak, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini menunjukkan bahwa ya anak-anak yang dilahirkan itu dalam kehendak Tuhan dan merupakan pemberian Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau ini pemberian Tuhan berarti tergantung Tuhan. Dapat anak atau tidak dapat anak, ini anugerah Tuhan. Ya, jadi mungkin kita yang punya anak banyak, ya itu anugerah Tuhan. Mungkin kita yang ada anak cuma sedikit, atau kita memang maunya juga sedikit, tidak apa-apa. Karena tetap itu anugerah Tuhan. Atau mungkin kita yang tidak diberikan anak, itu juga dalam wewenang Tuhan. Dan tentu kehidupan suami istri bukan berarti batal kalau tidak punya anak. Ya, tetap mereka berdua telah hidup di dalam berkat Tuhan. Ada anak atau tidak ada anak, itu anugerah Tuhan semata. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang ada anak, kita punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya ialah untuk membesarkan anak, ya, supaya sampai pada tujuan Tuhan. Membesarkan anak di sini supaya sampai pada tujuan Tuhan ialah supaya anak-anak ini adalah anak-anak yang berkualitas untuk ya mengerjakan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Ya, dalam hal ini kita dapat melihat ada beberapa hal yang perlu kita lihat dari bagian ini. Ya, pertama, seks bersifat sakral. Ya, seks itu bersifat sakral. Diberikan dan disahkan oleh Tuhan Allah dalam pemberkatan pernikahan kudus. Jadi tidak boleh di luar itu. Dan itu menjadi hak penuh pasangan suami istri dalam perlindungan hukum ilahi. Seks di luar pernikahan atau sebelum pemberkatan nikah adalah dosa perzinahan. Karena hal itu melanggar hukum Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Jika demikian halnya, maka tanggung jawab kita sebagai orang tua juga adalah memberitahukan hal yang baik, yang benar kepada anak-anak kita, supaya mereka dapat menjaga kehidupan seksualnya dengan baik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua ialah seks untuk kemuliaan Allah, yaitu untuk persekutuan suami istri, serta beranak cucu dan bertambah banyak. Hal ini disertai suatu tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Untuk membesarkan serta mendidik anak cucu menjadi manusia yang berkualitas. Untuk menaklukkan bumi secara bertanggung jawab dalam memelihara lingkungan hidup bagi segala yang hidup. Inilah tanggung jawab kita. Jadi seks itu bukan sesuatu yang hanya untuk dinikmati saja, ya. Tapi seks adalah punya tujuan dari Tuhan. Sebagai alat reproduksi dalam penciptaan berada pada 3 tingkatan yang berbeda. Yang pertama, seks dalam pengertian itu ya tanpa kesadaran, yakni tumbuh-tumbuhan. Yang tanpa kesadaran, yakni tumbuh-tumbuhan di mana ada pohon, ya, misalnya pohon yang berbunga jantan dan pohon yang berbunga betina. Ya. Jadi sebenarnya ada di situ nilai seks, ya. Tetapi mereka tanpa kesadaran. Ya. Bunga jantan mengeluarkan serbuk dan ya serbuk itu dibawa angin kena ke bunga yang betina tadi, ya, dan akhirnya terjadi pembuahan. Ya, ini kita lihat bahwa di situ Tuhan menciptakan pohon juga, ya. Dan ini kalau pohon ada pohon jantan, pohon yang istilahnya pohon berbunga yang untuk buah itu, ya, 2 pohon ini berbeda, masing-masing sudah dengan jenis jantan dan betinanya. Ya, tapi ada juga yang istilahnya dalam satu pohon sekaligus ada bunga jantan, ada bunga betina. Nah, ini namanya penyerbukan seruma. Kalau yang tadi penyerbukan silang. Ya, ini dalam ilmu biologi sudah dipelajari demikian. Nah, bagian yang kedua ialah ya insting atau naluri. Ini ada pada hewan. Ya. Insting atau naluri artinya seks itu ya ada pada binatang, ya, dan jantan atau betina, ya, masing-masing ini punya keberadaannya. Dan mereka ini ya ketika kawin dia hanya pakai insting, hanya pakai naluri. Saatnya mau kawin, kawin, ya. Kalau belum sampai pada saatnya, belum. Nah, ini disebut musim. Karena itu binatang umumnya kalau musim kawin, kita lihat binatang di mana-mana kawin. Misalnya musim kucing kawin, musim anjing kawin, itu ada di mana-mana. Ya. Dan itu pakai musim. Nah, sedangkan yang berikut ialah manusia. Ini kesadaran penuh. Manusia dalam kesadaran penuh. Mengapa? Karena manusia diberikan akal, perasaan, dan kehendak untuk mempertimbangkan dan mempertanggungjawabkan perilaku seksnya di hadapan Allah. Mereka punya tanggung jawab, manusia ini punya tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan ya perilaku seksnya di hadapan Allah. Karena apa? Dia adalah makhluk mulia yang diciptakan oleh Allah. Kita adalah makhluk mulia yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi alat Tuhan dalam melanjutkan pekerjaan Allah di bumi ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita semua dalam melakukan pekerjaan apa saja, ini kita sedang dalam
tujuan Allah. Dan kita juga diberikan ya seks untuk ya sebagai suami istri akan melanjutkan ya reproduksi, penambahan jumlah dari manusia itu sendiri. Allah telah memberikan ini kepada kita. Karena itu tidak boleh kita selewengkan, karena ini berada dalam tujuan kudus Allah. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, ya, kita dapat melihat bahwa inilah kehendak Allah. Ya, di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima di sana dikatakan, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, karena inilah kehendak Allah. Kehendak Allah, yaitu pengudusanmu. Engkau lahir di dunia ini untuk hidup kudus, mau dipakai oleh Tuhan, mau menjadi alat Tuhan dalam melanjutkan pekerjaan Allah di bumi ini. Pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ya, percabulan di sini ialah ya perilaku seksual di luar pernikahan bagi orang-orang yang belum menikah. Ini percabulan. Kalau orang yang sudah menikah kemudian dia melakukan hubungan seks lagi dengan orang lain, ini namanya perzinahan. Ya. Jadi di sini dikatakan oleh Rasul Paulus, jangan. Ya. Jiwa mudamu atau semangatmu atau naluri seksmu atau nafsu seksmu harus disalurkan menurut kehendak Tuhan. Ya. Kehendak Allah. Pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. Istrimu sendiri. Mengapa ini ditekankan hanya pada laki-laki? Karena laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangga. Karena laki-laki itu bertanggung jawab atas kehidupan mereka sebagai suami istri. Jadi dikatakan bahwa engkau harus mengambil seorang istri. Ya. Dan itu istrimu sendiri, jangan menjadi istri orang lain. Atau kamu menjadi suami daripadanya, jangan kamu menjadi juga suami dari orang lain. Ini tidak benar. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup benar dalam pengudusan. Dan dikatakan, dan penghormatan. Hidup dalam pengudusan dan dalam kehormatan. Artinya kita harus menjaga kehormatan keluarga kita, kehormatan suami dan istri, bahwa dia hidup benar di hadapan Allah, mau hidup kudus dan melayani Tuhan, menjadi contoh teladan bagi orang lain, bagi dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Rasul Paulus menekankan ini supaya kita belajar hidup kudus. Selanjutnya dalam ayat yang ke-6 dikatakan, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Di sini Rasul Paulus benar-benar menegaskan hal kekudusan ini, ya, supaya dalam hal-hal ini jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik. Mengapa? Karena istri itu adalah saudara di sepelayanan di dalam Tuhan, saudara, rekan sekerja di dalam Tuhan untuk
melaksanakan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Mari kita menjaga kekudusan seks kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya, sebagai anak-anak muda, peliharalah kekudusan seks pribadimu di hadapan Tuhan sampai pernikahan kudusmu. Jadi kalau pacaranlah baik-baik, pacaran yang terhormat. Saya selalu bilang begini sama anak-anak muda. Ya, kalau saudara benar-benar mencintai dia, saudara harus menghargai dia, menghormati dia. Jangan perlakukan dia seperti perempuan murahan. Kau harus hormati dia dan kau harus berlaku baik terhadapnya kalau kau benar mengasihi. Ya. Oleh karena itu, sebagai anak-anak muda, marilah kita boleh belajar di sini untuk melakukan atau menjalankan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan supaya Tuhan dimuliakan. Sebagai suami dan istri, marilah juga kita setia pada pasangan sampai maut memisahkan. Setia pada pasangan. Ya, artinya sesuai dengan janji pernikahan kita yang sudah menikah ini. Ya. Supaya setia pada pasangan sampai maut memisahkan. Artinya tidak boleh ada wanita lain bagimu sebagai suami. Atau tidak boleh ada laki-laki lain bagimu sebagai istri. Inilah satu-satunya untukmu. Dan dengan dialah engkau hidup sampai maut memisahkan. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam pertolongan Tuhan, supaya Tuhan dipuji, dipermuliakan dalam kehidupanmu. Berikutnya, sebagai orang tua, kita juga bertanggung jawab supaya mendidik anak-anak kita dalam takut akan Tuhan. Ya, kita bertanggung jawab untuk hal ini. Supaya anak-anak kita jangan salah langkah. Supaya anak-anak kita jangan salah bergaul. Supaya anak-anak kita dapat menjalani hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan, menurut kehendak Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tanggung jawab ini kita harus perhatikan baik-baik. Agar kita sebagai orang tua yang ada di sini, marilah kita terus memacu, menolong, menopang anak-anak kita supaya mereka dapat hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, tanggung jawab kita secara pribadi adalah menjaga kekudusan seks kita supaya kita benar-benar hidup berkenan kepada Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Seks adalah khusus untuk suami dan istri. Jagalah kekudusan seks supaya nama Tuhan dimuliakan dalam keluarga kita dan anak-anak kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami boleh belajar lagi satu hal pada malam hari ini. Supaya kami hidup kudus dengan menjaga kekudusan seksual kami. Tolonglah kami ya Tuhan, bimbinglah kami, arahkanlah kami, supaya hari-hari yang kami lalui dalam kekudusan-Mu, dalam takut akan Tuhan. Tolonglah setiap anak-anak muda yang hadir pada saat ini yang mendengarkan hal ini. Bimbinglah mereka, arahkan mereka, ingatkanlah mereka senantiasa ya Tuhan. Mampukanlah mereka untuk mengendalikan dan menjaga kekudusan seks mereka sampai pada hari pernikahan kudus mereka. Tolonglah ya Bapa. Dan kami juga berdoa supaya setiap anak-anak muda boleh menjadi contoh teladan yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah masyarakat dimanapun mereka bergaul. Kami juga berdoa ya Tuhan supaya sebagai orang tua kami boleh terus belajar mengingat anak-anak kami, mendidik, mengarahkan mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Dan juga ya Bapa, supaya mereka boleh menjalani hidup yang benar, yang sesuai kehendak-Mu
dan mereka mampu menjaga kekudusan hidup mereka sampai pernikahan mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Jemaat sekalian, mari kita untuk menutup doa malam kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kebaktian doa malam hari ini selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.